Apakah adik-adik bersuka cita hari ini? Adik-adik senang hari ini? Kak Susan percaya setelah 2 minggu kita tidak bertemu, pasti adik-adik semangat hari ini untuk bersama-sama beribadah sekolah minggu online kita kembali. Nah adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang terjadi di sekitar kita, ada hal-hal yang menakutkan kita, ada hal-hal yang mengkhawatirkan kita, tapi kita tetap percaya Tuhan adalah sumber sukacita kita. Oleh sebab itu hari ini kita akan kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Mari kita bersukaria, kita akan naikkan pujian ini. Mari adik-adik yang ada di rumah, semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Percaya bahwa kita semua bersukaria hari ini dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita semua lipat tangan kita, tutup mata kita dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk sukacita yang Tuhan berikan kepada kami, khususnya kepada adik-adik kami yang ada di rumah masing-masing pada saat ini. Terima kasih karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami di tengah-tengah situasi yang dimana banyak orang mungkin takut untuk keluar rumah, takut melakukan aktivitas apapun, tetapi sebagai anak-anak Tuhan kami mau bersyukur karena sukacita itu selalu Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Memberkati ibadah kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya, kami semua yang melayani dan semua adik-adik yang ada di rumah, kiranya berkat Tuhan melimpah atas kami semua dan kiranya sukacita itu benar-benar kami nikmati di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, ini doa kami dan kami akan terus bersukacita di hadapan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah adik-adik kita masih berdiri ya, jangan duduk dulu. Karena kita mau berkata kepada Tuhan, Engkau baik Tuhan, kasih setiamu tidak pernah berkesudahan di dalam hidupku. Tuhan Yesus baik, kita naikkan pujian ini bersama-sama.
percaya di tengah-tengah keadaan seperti ini, Tuhan Yesus tetap menyatakan kebaikannya bagi kita. Amin adik-adik. Haleluya. Pada suatu kali ketika Paulus dan Silas pergi ke tempat sembahyang, mereka bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Peramal itu mengikuti Paulus dan Silas dari belakang sambil berteriak katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya untuk mengganggu Paulus. Paulus pun berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, "Mereka ini mengacau kota kita ini. Mereka ini orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat. Dan kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya. Tangkap orang ini." Dan banyak orang juga ikut menentang Paulus dan Silas. Koyakkanlah pakaian mereka dan pukullah mereka. Setelah mereka berkali-kali dipukul, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara, penjarakan dan jaga mereka dengan sungguh-sungguh. Siap, Tuan. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasung yang kuat. Kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Gempa, gempa! Kepala penjara itu pun terbangun dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka. Ia hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Celakalah aku. Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini. Bagaimana cara agar aku dapat selamat? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan kau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat kota untuk pergi kepada kepala penjara dan berpesan kepadanya. Kepala penjara, lepaskan dua orang itu. Baik, Tuan. Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus. Katanya, Pembesar-pembesar kota telah menyuruh untuk melepaskan kalian. Jadi pergilah kalian sekarang dengan selamat. Tanpa diadili, mereka telah menderakan warga negara Roma di muka umum, memasukkan kami ke dalam penjara. Dan sekarang mereka ingin mengeluarkan kami secara diam-diam. Tidak mungkin. Biarkanlah mereka datang sendiri dan mengeluarkan kami. pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia, dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Demikianlah Paulus dan Silas dalam penyertaan Tuhan. Sekalipun mereka harus dipenjara, tetapi mereka tetap menyaksikan
kisah Tuhan dan mereka terus memberitakan akan Injil Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dan Tuhan begitu mengasihi mereka sehingga mereka boleh dibebaskan dan mereka merasakan kasih setia Tuhan dan mereka melanjutkan tugas mereka untuk memberitakan Injil Tuhan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kalian sudah menyaksikan semua kisah firman Tuhan hari ini yang sudah kita saksikan bersama-sama, yang sudah ditampilkan oleh kakak-kakak kita. Apa pesan dari firman Tuhan hari ini? Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ada tugas mulia yang harus kita lakukan, yaitu memberitakan Injil Tuhan dimanapun, kapanpun, setiap keberadaan kita. Tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi kita, seperti Bapak Paulus dan Bapak Silas. Walaupun mereka di penjara, tapi mereka tetap memberitakan Injil dan Tuhan pakai mereka karena mereka memiliki penyerahan diri yang penuh kepada Tuhan. Karena mereka adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, adik-adik tahu enggak bahwa adik-adik itu berharga, adik-adik itu istimewa di hadapan Tuhan. Nah, kita bersyukur karena kita adalah orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, ada hafalan ayat untuk adik-adik semua yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-31. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-31. Ingat ya adik-adik, Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Adik-adik hafalkan lewat video dan adik-adik kirim di grup orang tua sekolah minggu. Bersama kita melayani Tuhan karena kita istimewa di hadapan Tuhan. Bukan karena apa yang dikatakan oleh orang lain, tapi karena apa yang dikatakan oleh Tuhan. Aku dan kamu istimewa. Kita naikkan pujian ini. Bukan
luar biasa. Kita dibeli bukan dengan emas perak, bukan dengan kekayaan dunia ini, tapi dengan darah Yesus. Kita bersyukur karena Tuhan sudah membayar kita dengan lunas. Mari kita berdoa adik-adik. Kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Sekali lagi kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menjadikan kami istimewa di hadapan-Mu. Engkau sudah menjadikan kami berharga Tuhan. Oleh sebab itu kami siap dipakai oleh Tuhan. Dimanapun kami berada, apapun yang kami punya, pakai kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Seperti Engkau memakai Bapak Paulus dan juga Bapak Silas untuk memberitakan Injil, membawa jiwa bagi Tuhan. Kami rindu melakukan hal yang sama dengan apa yang kami bisa, dengan apa yang kami punya Tuhan. Dan biarlah di dalam semuanya nama Tuhan dimuliakan. Kami bersyukur untuk ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah kami masing-masing. Kami mohon pemeliharaan Tuhan senantiasa sempurna atas kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ibadah kita selesai, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Salam.